Anda berbuat baik, dari sisi manfaat Anda akan mendapatkan karma baik. Dan akibat dari karma baik itu yang Anda lakukan ada manfaatnya, ada hasilnya. Tapi dari sisi lain kita juga harus ingat bahwa berbuat baik itu adalah bentuk pengendalian diri kita. Karena ketika berbuat baik, ada karma baik tercipta dalam pikiran, ada kondisi baik tercipta dalam pikiran. Ketika kondisi baik muncul dalam pikiran, maka kondisi tidak baik dalam pikiran tidak muncul. Ya, kusala dalam pikiran muncul ketika berbuat baik, maka akusala dalam pikiran tidak muncul. Yaitu prinsip dari pikiran, karena pikiran tidak bisa mengambil dua objek sekaligus. Kayaknya salah satu cara kita untuk mengendalikan diri dari pikiran buruk adalah dengan berbuat baik. Ya, itu yang harus dipahami. Tapi kita juga mesti ketika berbuat baik, kita berusaha untuk tingkatin kualitas kebajikan kita. Ya, jangan sampai kebaikan kita itu malah membuat kita jadi menambah kilesa. Ada faktor-faktor itu. Kalau kita berbuat baiknya dengan pengertian yang kurang tepat. Nah, makanya berbuat baik dengan pengertian benar, itu cara kita untuk mengendalikan kilesa. Mengerti makna atau esensi dari perbuatan baik itu sendiri. Praktek dhamma, sekali lagi. Ya, ada sisi manfaat Anda akan dapatkan. Tapi ada juga dari sisi praktek Anda harus perkuat bahwa berbuat baik, misalnya berdana, itu cara kita untuk mengendalikan keserakahan kita. Ya, Anda mesti ngerti ini. Cara kita untuk mengendalikan keserakahan. Nah, kalau misalnya kita sering berdana tapi keserakahan kita makin bertambah atau tidak terkendali, berarti ada yang salah dari pengertian kita terhadap berdana itu sendiri. Ya kan? Keserakahan akan berasosiasi dengan kesombongan, loba mana. Ini juga. Ini akan mestinya harusnya terkendali. Ketika kita sering berdana, kita akan jadi lebih rendah hati. Pengendalian diri kita dari kesombongan dan juga loba diti. Itu akan menyambung, ya. Misalnya pengertian tentang diri. Nah, faktor-faktor ini harus juga Anda pahami bahwa kesanalah tujuan berdana kita untuk minimal mengendalikan. Untuk menghancurkan semua kilesa rasanya belum mungkin, tapi kita semakin terkendali akan semakin bisa paham, oh iya, seperti ini, seperti. Makanya itulah fungsi dari berdana, ya, untuk mengendalikan keserakan. Tapi serakah ini sekali lagi bukan hanya menginginkan sebanyak-banyaknya Anda. Banyak faktor yang harus juga kita pahami, ya. Itulah praktek dhamma. Ketika Anda bisa mengerti ini dengan baik, praktek dhamma Anda akan semakin meningkat. Anda akan semakin ngerti pemahaman inilah yang Buddha maksud praktek dhamma. Bukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda akan memperoleh manfaat itu pasti. Kalaupun Anda hanya terus mencari manfaat, ya nanti Anda akan mencapai titik jenuhnya. Karena ini nggak akan ada habisnya. Sekali lagi, justru inilah Buddha memberikan pemahaman bahwa praktek dhamma adalah penting. Masalah hasil itu pasti, jangan diharap. Jangan emphasize-nya di hasil, tapi emphasize-nya pemahaman Anda ditekankannya pada proses praktek dhamma itu sendiri, yang mana justru akan memperkuat hasil itu sendiri nantinya. Ya, itu yang penting bisa sampaikan. Semoga kita semua terus ya meningkat dalam berbuat baik dan akhirnya semakin menambah pengertian dhamma dan bisa menambah kebijaksanaan. Ya, sadu, sadu, sadu.